Di part hari ini kita semua bakal melihat si Cina melakukan sebuah kontrak lagi dengan si Putri Ginseng. Kontrak lagi? Apa tuh? Penasaran kalian kan? Kemarin udah jadi peri dia padahal. Kalau berdasarkan part terakhir kita semua sudah melihat pemilik istana yang akhirnya membawa Tuan Zhao dan Sanjuri ke dalam penjara dan segera pergi dari sana. Cina berterima kasih kepada seluruh temannya karena udah dibantu. Gak cuma itu, dia juga memenangkan kompetisi ini dan mendapatkan ribuan ramuan obat guys, yang dimana itu membuat Cina kesenangan. Setelah itu dia kembali ke rumah, tapi apa yang terjadi? Baru aja masuk, semua ramuan itu malah langsung dimakan oleh Putri Ginseng, membuat Cina kesal bukan main. Tapi tiba-tiba sang Putri Ginseng bersinar dan berubah menjadi wujud manusia guys, atau wujud peri kali kita sebutnya ya. Dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Setelah melihat sosok Putri Ginseng yang seperti manusia, itu juga membuat sang Putri Ginseng sendiri terkejut guys. Tapi dia di satu sisi senang dan girang kesana kemari. Cina menjadi semakin bingung. Apa yang terjadi coba? Jelas menyaksikan itu membuat sang Putri Ginseng menganggap dia itu bodoh. Cina bertanya akan identitas dari sang putri yang sebenarnya. Sang Putri Ginseng hanya mengatakan kalau aku adalah tuanmu. Panggil aku sebagai Putri Miao Miao. Cina meminta dia untuk mengambilkan semua ramuan obat yang sudah dia telan secara paksa. Si Miao Miao nggak mau guys. Menurut dia, apa yang dimiliki oleh Cina itu juga milik dia juga. Membuat Cina auto kesal lah. Susah-susah didapatkan tapi diambil begitu saja. Karena banyak omong, Putri Miao Miao langsung menyentil jidatnya Cina, membuat dia terhempas jauh. Buset, kuat banget. Ternyata inilah sang Putri Ginseng guys. Dia melakukan itu semua karena menganggap Cina yang sudah nakal dan menghukumnya. Berani sekali ngoceh-ngoceh depan gurunya kan. Cina menjadi semakin penasaran. Ini si Putri Miao Miao kok sekuat itu ya? Dia pun langsung menggunakan mata dewa untuk memeriksa tubuhnya. Yang ternyata Putri Miao Miao sudah berada di ranah yang sangat tinggi. Pada kelihatan jelas Putri Miao Miao ini jauh lebih muda. Melihat Cina yang diam bengong seperti orang mesum, Putri Miao Miao pun kesal menganggap dia orang mesum nih. Dia kembali menggunakan kekuatannya untuk melancarkan serangan. Cina menggunakan Dewa Perang menahan serangan tersebut. Bukan cuma ditahan, tetapi serangan itu juga dia kembalikan. Membuat Putri Miao Miao terkejut, menduga kalau martial spirit milik Cina itu bukanlah martial spirit yang biasa. Setelah itu, Cina kembali menagih utangnya untuk mengembalikan semua ramuan yang sudah dia makan. Jelas sang putri tidak mau sekaligus tidak bisa dong. Karena mereka berdua sudah memiliki kontrak darah, jadi sudah tidak bisa dikembalikan. Kalau kalian lupa, ketika waktu dulu Cina membawa kendi ke kediamannya, dia tuh meneteskan darahnya ke dalam kendi itu. Nah itulah yang membuat dia terjalin kontrak dengan si Putri Miao Miao. Mendengar kata-kata itu membuat Cina terkejut, yang berarti selama dia hidup, maka dirinya harus terus berdampingan dengan sang putri rakus nih. Gak cuma itu, ternyata jika Cina terluka, maka si Putri Miao Miao juga bakal terluka di tempatnya sama guys. Berarti mereka saling terhubung. Wah, berarti juga ujung-ujungnya si Putri Miao Miao akan membantu Cina kalau dia sedang dalam kesulitan. Gak mungkin kan dia mau terluka. Melihat Cina yang terus ribut akan ramuan, sang putri pun memberikan 3 syarat. Kalau dia bisa mematuhinya, maka Putri Ginseng akan memberikan cairan spiritual. Membuat Cina auto semangat. Pertama, Cina harus memberikannya ramuan lagi untuk memulihkan kultivasi dari sang putri. Kedua, Cina harus memprioritaskan tugasnya untuk membantu dia terlebih dahulu. Yang ketiga, Cina tidak boleh mengungkapkan identitas dari sang Putri Miao Miao kepada siapapun.
供奉灵丹妙药，直到20滴太古灵液。Mendengar itu, Cina mulai tertarik. Soalnya syarat-syarat itu bagi dia sangat mudah, guys. Tanpa pikir panjang, dia pun setuju akan hal itu. Sang putri memberikannya beberapa ajaran spiritual sebagai tanda perjanjian ini sudah dimulai. Dia berjanji kalau mulai sekarang Cinan akan berada di bawah perlindungannya. Tuh kan bakal dibantu. Cinan juga senang tentunya, lindungi oleh putri yang kuat. Tadi si putri Miao Miao juga mengatakan kultivasinya belum pulih, ya kan? Menandakan kalau putri Miao Miao itu jauh lebih kuat lagi, guys. Gimana kalau udah pulih tuh? Berarti Cinan memiliki seorang dewi pelindung. Tapi gak lama dari itu, putri Miao Miao kelaparan. Dia meminta 20.000 pil Xuan Tian kepada Cinan. 接着，他加尿。好，就这样。 Membuat dia terkejut dong. Buset, banyak bener. Gimana cara mendapatkannya begitu singkat coba? Tapi sang putri nggak mau tahu, guys. Dia menghajar Cinan karena sudah menyetujui syarat-syarat janjinya. Ya, gak ada cara lain. Cinan harus pergi ke tetua Shanlao untuk meminjam pil-pil itu. Dia menyuruh sang putri agar diam di kediamannya saja dan menunggu. Tapi sang putri tidak mau. Dia pengen mengikuti Cinan untuk mengawasi dia, guys. Gak lama dari itu, mereka pun sampai ke kediamannya tetua Shanlao. Menyaksikan kedatangan Cinan, tetua Shanlao membukakan pintu dan kelihatan senang. Cinan memberikan hormat dan sebotol anggur serta menegaskan pengen minta bantuan. 老头子呀，臭小子，还 Karena anggur yang dibawa juga sangat bagus, Shanlao setuju ingin membantunya. Cinan menjelaskan temannya ini membutuhkan banyak sekali ramuan. Tapi hanya dengan sekali lihat, tetua Shanlao bisa langsung tahu temannya Cinan ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia menawarkan sang putri, mending ikut aku saja. Membuat putri Miao Miao kesal dong. Apa maksudnya itu, ha? Menyaksikan aura yang begitu kuat, Pak Tua Shanlao tidak menyangka ranahnya tinggi banget ternyata. Alhasil dia menawarkan untuk memberikan 10.000 pil Xuan Tian setiap bulan jika sang putri Miao Miao bersedia menjadi tetua dari sekte ini. Tapi sang putri malah merasa curiga, guys. Dia penasaran apa tujuan dari si Pak Tua ini, sampai-sampai malah memberikan posisi tetua yang sangat tinggi. 朋友急需一些丹药，不说吧。 Ternyata memang Pak Tua Shanlao ingin memberikan beberapa syarat lain, tetapi dia tidak bisa memberitahukan syarat itu sekarang. Jelas membuat sang putri semakin curiga. Syarat macam apa itu? Jangan-jangan aneh-aneh semua nih. Pak Tua Shanlao pastikan untuk tenang saja akan memberikannya sebuah surat dan menyuruh dia membawanya ke aula tertinggi kalau setuju. Putri Miao Miao setuju dan segera pergi dari sana. Pak Tua Shanlao juga melihat token naga yang sudah dia berikan kepada Cinan. Cinan sudah berusaha memperbaikinya, guys. Cinan meminta maaf karena sudah ceroboh, tapi Pak Tua Shanlao tenangkan dia, malah menjelaskan hal yang lebih penting itu adalah cairan spiritual yang diberikan oleh sang putri Miao Miao. Jadi kalau Cinan bisa terus meminum cairan itu, maka tubuhnya akan menjadi semakin kuat. Tapi ada satu kekurangan, guys. Kultivasinya itu bakal ngestak di situ-situ aja. Wah, berarti cairan itu kurang berguna dong. Apakah benar demikian? 老头，但这件事现